Halo semuanya, perkenalkan aku Alia Vivia Zafira dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota UGM 2025. Kalian pernah denger nggak soal hilirisasi nikel yang bisa bikin ekonomi daerah Maluku Utara melonjak sampai 30% lebih? Tapi, di balik bagusnya angka PDRB 2025 tentang industri tambang di beberapa tempat seperti di Morowali dan Halmahera, ternyata ada luka ruang yang mereka rasakan. Di sana, warga lokal harus hidup berdampingan dengan banjir lumpur berulang akibat hilangnya daerah resapan air. Bayangkan, kekayaan alam bernilai ratusan triliun dikeruk, tapi masyarakat sekitar hanya mencicipi sisa-sisa kecil dan tumpukan limbahnya saja. Konflik ini melibatkan pemerintah pusat yang mengejar pertumbuhan korporasi dengan modal besarnya, dan di sisi lain, warga lokal serta pejuang lingkungan yang ruang hidupnya terancam tergusur. Nah, setelah melihat dampak baik dan buruknya tambang, posisi saya sebagai calon perencana bukan lagi berdiri di kubu ekstrim, pro atau kontra. Mengapa? Karena menghentikan tambang secara total adalah hal yang mustahil bagi negara berkembang seperti Indonesia yang butuh dana pembangunan yang besar. Namun, membiarkan eksploitasi berjalan liar tanpa kontrol juga merupakan bunuh diri ekologis. Posisi saya justru bertambah kuat sebagai jembatan penengah. Saya berdiri di tengah untuk menegakkan aturan main ruang yang ketat. Karena tugas perencana bukan melarang ekonomi tumbuh, melainkan mengatur di mana ekonomi boleh berjalan dan di mana batas alam yang mutlak tidak boleh kita langgar. Lalu, langkah nyata apa yang bisa kita lakukan? Senjata pertama kita adalah instrumen teknis tata ruang yang namanya RDTR atau Rencana Detail Tata Ruang. Kita wajib mendelineasi atau menzonasi batas hutan lindung dan kawasan hidup adat secara presisi melalui metode pemetaan partisipatif, di mana masyarakat lokal langsung diajak menggambar batas wilayah mereka. Wilayah adat ini dikunci di dalam dokumen RDTR dengan status no-go zones, atau zona lindung yang terlarang mutlak, tidak boleh diubah peruntukannya untuk izin tambang apapun, bahkan oleh kebijakan pusat sekalipun. Setelah kita membuat zonasi tadi, senjata kedua kita adalah perlindungan ekologis langsung di lapangan. Kita wajib menetapkan zona penyangga berupa sabuk hijau atau green belt dari vegetasi lokal setebal minimal 500 meter di sekeliling wilayah tambang dan smelter aktif. Sabuk hijau ini berfungsi sebagai penahan debu, batu bara, dan polusi udara agar tidak langsung menyebar ke rumah-rumah warga. Selain itu, izin pemanfaatan ruang tambang legal hanya boleh dikeluarkan jika lolos dokumen KLHS atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang mengunci beban maksimum daya dukung air bersih di wilayah tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.